Orang ini meletakkan seorang bayi di atas batu dan berniat membunuhnya. Kemudian ia pun berbalik dan mengambil sebuah pedang. Dan saat ia berbalik kembali dan hendak membunuh bayi itu pun menghilang dari pandangannya. Melihat itu ia pun kaget dan mencoba mencari bayi tersebut. Tapi ternyata sekelompok burung pergi dan membawanya terbang. Lalu bayi itu dibawa ke pinggir sungai dan terlihat salah satu burung menaruh telurnya di samping bayi itu. Dan kemudian bayi itu pun dibiarkan terbawa arus sungai yang tenang. Dan ternyata itu adalah masa kecil Maruda yang sedang diceritakan oleh Kabib Istana. Dan ternyata para burung itu adalah manusia yang disinggung oleh Ibu Ratu dan orang yang setia terhadap ayah Marudra. Dan mulai saat itu sang ratu menjadi jahat karena dikuasai oleh sihir dan dikendalikan oleh sang panglima demi kepentingan ambisinya. Bahkan setiap gerhana matahari sang panglima memperdaya Ibu Ratu agar mengorbankan gadis jari suci untuk membuatnya bertambah kuat. Dan nantinya sang panglima akan berniat membunuh Ibu Ratu dan mendapatkan kekuatannya dan hidup kembali. Karena ritual ini hanya bisa dilakukan oleh anggota kerajaan. Di sisi lain sang panglima menghadap Ibu Ratu dan menghasut Ibu Ratu agar secepatnya melakukan ritual terakhir pengorbanan. Karena hari ini akan ada gerhana matahari. Dan sang panglima pun menghasut Ibu Ratu kembali dengan kekuatan sihir cincinnya dan Ibu Ratu pun kembali terkena sihir itu. Lalu sang panglima berkata akan membunuh Marudra dan sang Ibu Ratu pun hanya tertawa melihat hal itu dan membiarkan sang panglima. Setelah itu Ibu Ratu pun mulai menjalankan ritual untuk mengorbankan kekasih Marudra dan jika ini berhasil ini akan membuat kekuatan Ibu Ratu bertambah kuat. Di sisi lain Marudra yang tahu kekasihnya akan dikorbankan pun mencoba menerobos para prajurit yang menghalangi pria itu. Dan terlihat sang panglima berada di tempat itu sembari memperhatikan para prajuritnya bertanding, tapi terlihat Marudra berhasil mengatasi para prajurit itu dan mengalahkan mereka. Lalu Marudra pun menantang sang panglima, tapi sang panglima meremehkan Marudra sembari berkata, "Kau jangan terlalu puas, aku adalah panglima kerajaan ini." Mendengar itu Marudra pun tertawa dan menjentikan jarinya lalu berkata, "Kau seperti seorang perempuan terlalu berisik. Aku ingin tahu apakah memang kamu layak menjadi seorang panglima tanpa meracun dan mengacam istana." Mendengar itu sang panglima pun marah lalu melompat dari sungai dan berlari ke arah Marudra dan Marudra pun bersiap untuk menghadapi sang panglima dan mereka pun mulai bertarung. Sampai akhirnya Marudra pun berhasil mengalahkan sang panglima. Tapi saat Marudra beranjak pergi dari tempat itu, sang panglima berteriak kembali. Kemudian ia berbalik dan menoleh ke arah orang itu. Dan terlihat sang panglima yang tertusuk pedang Marudra pun kembali berdiri meski tidak setegap tadi. Lalu sang panglima pun memecahkan cincin itu dan terlihat sang ratu pun tersentak. Lalu terlihat asap hijau mulai keluar dari cincin itu dan pergi ke tempat sang ratu. Sementara di sisi lain terlihat kekasih Marudra berada dalam bahaya besar karena sebentar lagi akan dikorbankan dan Marudra bersama temannya pun bergerak mencari jalan menuju menara. Tapi tiba-tiba ia pun berhenti dan terkejut melihat sosok di depannya dan ternyata sosok raksasa bermata satu tersenyum melihat Marudra. Melihat itu Marudra pun bersiap dengan pedangnya dan siaga akan sesuatu yang akan terjadi. Melihat Marudra, raksasa itu pun menempelkan kedua telapak tangannya ke atas lalu kemudian ia pun menjatuhkan diri dan tertunduk di hadapan Marudra. Dan raksasa itu pun berkata, "Mataku ini bisa mengenali sosok dirimu. Aku tahu kalau kau adalah anak kepala suku dan aku adalah penjaga ayahmu. Dan maka sebab itu aku dikurung oleh sang panglima dan sekarang kamu datang dan aku akan membantu kamu menyelamatkan istana ini." Di sisi lain sang ratu hampir menyelesaikan ritualnya dan tak lama kemudian Marudra datang bersama sang putri. Dan sang putri mencoba menyadarkan ibunya kalau selama ini ia telah disihir oleh sang panglima, tapi ibu ratu yang masih berada dalam pengaruh sihir pun berkata, "Marudra, kamu telah mengacak-acak istanaku dan mengganggu semua urusanku. Dan sekarang kamu akan mati di tempat ini." Lalu seketika ibu ratu pun membaca mantra dan tiba-tiba tangannya pun memanjang dan mengambil senjata di dekat itu. Lalu dengan cepat ia pun melompat menyerang Marudra. Dan mereka pun bertarung, tapi Marudra yang tahu kalau ibu ratu dalam pengaruh sihir hanya menahan serangannya dan mencoba menghindar karena Marudra berniat ingin menyelamatkan ibu ratu. Tapi ibu ratu tak mau mendengarkan Marudra dan terus kembali menyerang Marudra dengan membabi buta. Dan terlihat gerhana matahari sebentar lagi akan terjadi, menandakan tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Dan terlihat Marudra mulai terdesak dengan kekuatan ibu ratu. Tapi kekasih Marudra yang diselamatkan oleh para kurcaci pun dengan cepat melepaskan tongkat sihir ke arah Marudra. Dan dengan cepat Marudra pun menangkap tongkat sihir itu. Melihat tongkat itu sudah tak berada di tangannya ibu ratu pun meminta agar Marudra menyerahkan tongkat itu. Tapi Marudra ingat dengan pesan sang kura-kura raksasa bahwa saat gerhana matahari tongkat sihir itu harus dipatahkan. Lalu Marudra pun mematahkan tongkat sihir tersebut dan membuangnya di lantai. Seketika terlihat cahaya sihir yang berada di dalam tubuh ibu ratu perlahan-lahan mulai keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya ibu ratu pun terbebas dari pengaruh sihir itu dan kembali sadar menjadi dirinya, dan semua buruh yang disihir kembali lagi menjadi manusia seperti sedia kala.
Lalu Ibu Ratu yang sudah sadar pun merasa berdosa atas apa yang dia lakukan terhadap rakyatnya. Dan semua orang yang dia bunuh untuk dijadikan korbannya untuk menebus kesalahan itu. Ia pun berniat untuk menyeburkan diri ke dalam tungku api sebagai hukuman atas apa yang dia lakukan, dan Maruda mencoba meyakinkan Ibu Ratu bahwa ini semua bukan kesalahannya. Tapi Ibu Ratu terus menyalahkan dirinya sendiri, lalu ia pun mencoba menyeburkan diri ke tungku api itu. Tapi dengan cepat Maruda pun melompat dan mencegah Ibu Ratu, dan akhirnya Ibu Ratu pun selamat. Lalu Maruda berkata kepada Ibu Ratu, "Anda harus hidup dan mulai kembali dari awal dan menjadi saksi untuk pernikahan putrimu juga." Akhirnya Ibu Ratu pun mengerti, dan setelah itu Maruda pun menjadi raja, dan kedua wanita itu akhirnya menjadi istri Maruda dan menjadi permasyuri. Lanjut ke film berikutnya.